أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas Minhaj Firqatin Najiyah sampai akhir hayat kita nanti, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk Al-Firqati An-Najiyah. Baik, kita langsung lanjutkan pembahasan masih berkaitan dengan asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala setelah penjelasan tentang syirik besar dan juga syirik kecil, kemudian beliau melanjutkan min madhahiri syirki, di antara fenomena-fenomena kesyirikan. Min madhahiri syirki, di antara fenomena-fenomena kesyirikan, kata beliau, inna madhahir syirki al-muntashirati fil alamil islami hiya sababur raisi fi masaibil muslimin. Sesungguhnya adanya fenomena-fenomena kesyirikan yang menyebar, yang bergentayangan di negeri-negeri kaum muslimin, terutama di negeri kita. Hiya sababur raisi, itu adalah penyebab utama fi masaibil muslimin, adanya musibah, bencana, malapetaka atas kaum muslimin. Kalau maksiat saja menyebabkan bala, musibah, malapetaka, apalagi kesyirikan. Rasulullah SAW mengatakan, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah bi'iqabin min indih. Apabila telah merajalela kemaksiatan, Allah ratakan azabnya. Itu kemaksiatan, apalagi kesyirikan yang merupakan adzulmul azim. Kesyirikan adalah kemaksiatan yang paling maksiat, kezaliman yang paling zalim. Ma'asabakum min musibatin faima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Di dalam musibah menimpa diri kalian kecuali karena sebab dosa-dosa kalian, apalagi dosa syirik, naudzubillahi min dzalik. Wa ma yulakunahu minal fitan waz zalazil wal hurub wa ghairiha min anwa'il adab alladhi sabbahu Allahu 'alal muslimin bisabab i'radihim anit tauhid. Dan tidaklah menimpa mereka dari segala bentuk fitnah, ujian, wazalazil, gempa, wal huruf, peperangan, dan masih banyak lagi macam-macam azab Allah, terutama di dunia ini,
yang Allah timpakan atas kaum muslimin, sebab utamanya tidak lain tidak bukan karena mereka berpaling dari tauhid. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihissalam, di antara sebab utama mengapa mereka Allah tenggelamkan, di antaranya mereka berpaling dari tauhid menuju kepada kesyirikan. Mereka berbuat syirik kepada Allah, bahkan mereka lah yang pertama kali mempropoli kesyirikan di atas muka bumi ini dengan menuhankan 5 wali atau orang-orang yang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Bisababi iradihim anit tauhid, karena mereka berpaling dari tauhid, wa dhuhuri syirki fi aqidati wa sulukihim. Sebab utamanya karena mereka berbuat kesyirikan baik dalam akidah keyakinan mereka ataupun perbuatan mereka. Kalau kita sudah paham hal seperti ini, maka harus kita istiqomah dalam mendakwakan at-tauhid, melarang umat dari kesyirikan. Jangan sampai kita buta mata hati ataupun mata kepala seolah-olah tidak ada kesyirikan, hingga tidak mau lagi dakwah at-tauhid ataupun menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Seolah-olah apa? Tidak ada kesyirikan di tengah-tengah umat Islam. Seolah-olah kesyirikan hanya ada di tengah-tengah orang-orang Nasara, Yahudi, dan seterusnya. Ini salah satu kekeliruan sebagian orang. Sudah kita sampaikan berulang kali sabda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang musyrikin, hatta ta'buda qabail min ummati al-awsan, sampai kabilah dari umatku menyembah berhala. Kemudian kata beliau, wa dalil ala dzalik ma narahu fi aktsari bidalil muslimin min madhari syirki al-mutanawwi'ah allati hasibaha al-katsir minal muslimin annaha minal Islam. Dan bukti akan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, banyaknya fenomena kesyirikan dan sebagainya, itulah yang kita lihat di kebanyakan negeri kaum muslimin. Apalagi di negeri kita luar biasa banyaknya. Nasallahu ta'ala assalam wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kaum muslimin terutama di negeri kita dari kegelapan kesyirikan, kebid'ahan, khurafat menuju kepada cahaya tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kita lihat di kebanyakan negeri kaum muslimin dari fenomena-fenomena kesyirikan yang bermacam-macam bentuknya, macamnya, namanya, dan sebagainya, yang dikira oleh kebanyakan dari kaum muslimin termasuk ajaran al-Islam. Sebagaimana nanti akan dicontohkan. Qasidah-qasidah, salawat-salawat yang bid'ah plus syirik. Ini yang waqi' laisa lahu min dafi', kenyataan yang ada di lapangan. Walidhalika lam yungkiruha. Makanya mereka tidak mau mengingkarinya karena mereka anggap itu sebagai apa? Kebaikan. Masa mencintai Rasul kok tidak boleh? Masa mencintai Rasul kok pakai dalil? Ini namanya al-bid'ah. Sebagaimana kata Allah, qul hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang-orang yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini bahayanya al-bid'ah, merasa berbuat kebaikan, merasa melaksanakan syariat Islam, padahal mereka melaksanakan kebid'ahan yang sesat dan menyesatkan. Walidhalika lam yungkiruha ilman bi anna al-Islam jaa liyahtima madhahir syirk. Ketahuilah bahwasanya Islam datang untuk menghancurkan, untuk menyingkirkan, untuk membersihkan fenomena-fenomena kesyirikan. Mulai dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, di antara hikmah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk mengembalikan manusia dari syirik kepada tauhid, menyelamatkan manusia dari kesyirikan yang muncul pertama kali di zaman tersebut. Laqad arsalna
qaumihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghair. Sungguh kami telah mengutus kepada kaum Nabi, atau sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Beliau mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Ini Rasul pertama yang Allah utus ke atas muka bumi ini ketika awal muncul kesyirikan penyembahan kepada wali limo ataupun 5 orang saleh. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa raswa'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Ini Islam yang pertama kali dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau diutus untuk menghancurkan kesyirikan. Sampai Fathu Mekah, beliau pun menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Seraya berkata, waja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Kemudian kata beliau, awil madzahir ala tuaddi ilaihi. Demikian pula Islam datang untuk membersihkan dari perantara-perantara ataupun jalan-jalan yang menuju, mengarah, mengantarkan kepada kesyirikan. Saddud dzara'i. Dalam Islam dikenal dengan istilah menutup pintu kemungkaran, kebid'ahan, bahkan kesyirikan. Seperti Rasul mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini untuk menutup pintu kepada kesyirikan. Itu Islam datang untuk menyeru umat kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian kata beliau, wa ahammu hadhil madzahir, di antara fenomena-fenomena kesyirikan yang nampak di tengah-tengah negeri kaum muslimin, yang pertama, du'a'u ghairillah, berdoa kepada selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah kita sampaikan, doa hanya kepada Allah. Doa adalah ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan Allah telah mengatakan, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Barang siapa berdoa kepada selain Allah yang dia tidak memiliki keterangan tentangnya, maka hisabnya di sisi Allah, dan tidaklah beruntung orang-orang yang kafir. Allah vonis orang yang berdoa kepada selain Allah itu kafir. Innahu la yuflihu al-kafirun. Ini salah satu yang banyak kita dapat di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita. Berdoa kepada selain Allah, minta hal-hal yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah kepada selain Allah. Wa yadhhar dzalik fil anasyid wal qasaid allati tuqalu bi munasabatil ihtifal bil maulid. Ini yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Dan itu nampak, kata beliau, di syair-syair, ya, nasid-nasid, qasidah-qasidah ataupun pujian-pujian terhadap Rasul yang banyak dibaca ketika perayaan Maulid. Ini sudah bid'ah plus syirik, naudzubillahi min dzalik. Bi munasabati ihtifal bil Maulid, dan insyaallah akan ada pembahasan khusus tentang masalah al-ihtifal bil Maulid. Ya. Au bi dzikra tarikhiyah, atau disampaikan ketika ada momen-momen tertentu tentang sejarah. Faqad sami'tuhum yunshidun. Syekh mengatakan, aku mendengar mereka menyenandungkan syair-syair demikian. Ya Imam ar-Rusuli, ya sanadi, anta babullah wa mu'tamadi. Ini pujian mereka kepada Rasul, ini adalah doa mereka kepada Rasul. Bukan berdoa untuk Rasul, tidak, berdoa kepada Rasul, minta kepada Rasul, bergantung kepada Rasul. Kalau terjemahannya, wahai Imam ar-Rusul, wahai imamnya para Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW yang mereka maksud. Wahai Rasul, engkau adalah sanadi, tempat aku bersandar. Ya sanadi. Ya. Kemudian anta babullah, engkau adalah
pintunya Allah, wa mu'tamadi, engkau adalah tempat aku bersandar. Naudzubillahi min dzalik. Ini bentuk tawakalnya mereka, bergantungnya mereka kepada Allah. Padahal hanya Allah as-samad, Allah tempat bergantung. Ini mirip dengan ucapan mereka ketika menyenandungkan qasidah Busiri. Ya akramal khalqi maliman aludu bisiwaka indah hululil hadisil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, wahai Nabi Muhammad, tidak ada tempat aku berlindung ketika musibah datang kecuali kepada dirimu. Naudzubillahi min dzalik. Kita minta perlindungan kepada Allah. Yang bisa menghilangkan kesusahan musibah hanyalah Allah. Wa iyyam saskallahu bidzurrin fala kashifa illa huwa. Namun mereka minta kepada Rasul, mereka mempercayai Rasul juga bisa menghilangkan kesusahan. Naudzubillahi min dzalik. Wa fi dunya wa akhirati. Wa fi dunyaya wa akhirati. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah tempat aku bergantung, engkau adalah pintunya Allah, engkau adalah tempat aku tawakal, bersandar. Mana untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dunia, kata mereka, di duniaku maupun di akhiratku. Ya Rasulullah, khud biyadi, wahai Rasulullah, ambillah tangan, selamatkanlah aku, maksudnya. Ma yubdiluni usrun yusra illaka. Tidaklah ada yang bisa mengganti kesusahanku dengan kemudahan kecuali engkau ya Rasul. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul saja ketika susah minta kepada Allah. Ketika perang Badar, Rasul ditimpa gundah gulana. Khawatir pasukan kaum muslimin akan dihabisi oleh kaum kafir Quraisy. Maka Rasul apa? Istighasa. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba. Rasul saja minta kepada Allah. Rasul saja meyakini Allah tempat berlindung. Minta pertolongan. Kok mereka berlindung kepada Rasul? Ini namanya syirik kepada Allah. Ila kayataja al-hadara. Kecuali dirimu yang bisa menghilangkan kesulitan dan memberikan kemudahan. Wahai taj itu mahkota. Yang hadir. Na'udzubillahi min dzalik, karena mereka meyakini Rasul ketika peringatan Maulid itu hadir. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi bid'ah dan khurafat mereka plus tadi kesyirikan ketika acara Maulid Nabi. Kemudian kata Syekh, walau sami'a Rasul misla hadza la tabarra'a minhu. Seandainya Rasul mendengarkan qasidah, pujian seperti Rasul akan berlepas diri. Pasti Rasul akan menegur, Rasul akan mengingkari. Jangankan yang semisal dengan ini. Ketika Rasul mendengar Masya Allah wa syi'ta, Rasul marah. Karena kehendak Allah dan karena kehendakmu wahai Muhammad. Rasul marah. Seraya mengatakan, Ataj'aluni lillahi niddan. Apakah engkau mau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Padahal hanya apa? Kata-kata wow. Yang ada unsur menyamakan. Karena kehendak Allah dan karena kehendak Rasul marah. Apalagi mendengar ucapan yang luar biasa, ekstrimnya seperti ini. Memuji Rasul dengan apa? Berlebih-lebihan. Dan Rasul mengatakan, La tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku, sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihi assalam. Itla yubdilu al-usra bil yusri ilallah wahdi. Tidak ada yang bisa mengganti kesulitan dengan kemudahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa misluha qasaidu syi'ri lati tukta fil jaraid wal majal wal kutub. Dan masih banyak lagi baik-baik syair, puisi-puisi, kasidah-kasidah yang ditulis di koran-koran, di majalah, di kitab, utama tadi ketika perayaan Maulid Nabi yang banyak berbau kesyirikan, menyekutukan Allah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fiha talabul madad wal aun wan nasr minar rasul wal auliya was salihin wal ajizi an tahqiqiha. Di dalamnya ada unsur meminta pertolongan kepada Rasul. Ya, meminta pertolongan sama artinya al madad, al aun wan nasr, pertolongan dari Rasul. Ya, minta pertolongan kepada para wali, orang-orang saleh yang mereka semuanya al-ajizin, lemah, tidak mungkin bisa apa menolong orang-orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Asani di antara contoh
fenomena kesyirikan di tengah-tengah negeri kaum muslimin, yaitu dafnul aulia. Ya, meskipun secara asal ini berkaitan dengan wasail, perantara-perantara jalan-jalan yang menuju kepada kesyirikan, yaitu menyemayamkan, mengubur para wali orang soleh di dalam masjid. Fatara fi aktsari bidadil muslimin al-qubur fi ba'dil masajid. Engkau mendapati di kebanyakan dari kaum muslimin kuburan-kuburan yang ada di tengah-tengah masjid ataupun di dalam al-masjid. Bahkan kalau ada sebagian tempat ya, pernah kita suatu saat safari dakwah, itu luar biasa. Kata teman-teman, hampir masjid-masjid itu ada kuburannya. Kalau kita mau sholat harus kita teliti dulu. Ya, di samping kanannya, samping kirinya. Bahkan sempat kita katakan, kalau antum teliti, lihat juga atas atapnya, mungkin di atap ada kuburannya juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi yang banyak di tengah-tengah kaum muslimin, di kuburnya orang-orang itu di dalam masjid. Dan namanya masjid itu ma yuhituhu asur, yang dikelilingi oleh apa? Pagar. Karena ada sebagian orang yang mengira yang dilarang itu kalau di dalam masjidnya, di tengah masjidnya. Kalau di pekarangannya tidak ada masalah, tidak, tetap dilarang. Namanya al-masjid itu ma yuhituhu asur, yang dikelilingi oleh apa? Pagar masjid. Meskipun apa? Di pekarangan, tapi selama itu di wilayah pekarangan pagar masjid, itulah yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad buniyat 'alaiha al-qibah, bahkan dibangun di atas kuburan itu kubah-kubah. Makanya para ulama pun mengingkari adanya kubah yang ada di atas kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya anak sering menegur juga sebagian teman, kadang membuat kayak syiar sunnah, tapi pakai apa? Gambar kubah Masjid Nabawi. Itu kubah hijau, itu kubahnya di atas kuburan. Tidak selayaknya kata para ulama. Sekali lagi, hati-hati. Kubah di atas kuburan tidak disyariatkan, dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa ba'dun nas yas'alunaha min dunillah. Mereka atau sebagian orang meminta-minta kepada wali-wali tersebut selain Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dengan nama tawassul, tabarruk, dan seterusnya. Wa qannaha Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul melarang membangun kuburan di atas masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Ya. Rasul mengatakan la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Dalam riwayat Rasul mengatakan, ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura masajid. Ala fala tattakhidhu qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Rasul yang menegaskan dalam hadis ini dengan beberapa takidat penegasan. Yang pertama mengatakan sesungguhnya orang-orang sebelum kalian menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Ini adalah kelakuan orang Yahudi Nasara sebagaimana dalam hadis ini. Ini bentuk larangan, jangan mengikuti tasawuf dengan mereka. Yang kedua, ala fa inni anhaku andal. Ketahuilah aku melarang dari hal ini. Rasul tegaskan dengan kata-kata anhaku, aku larang kalian. Rasul tegaskan lagi dalam akhir hadis, fa inni anhakum andal. Ala fala tadkhulu qubur masajid, ala inni anhakum andalik. Intinya sekali lagi Rasul sangat menegaskan, dan ini Rasul sampaikan pada waktu akhir-akhir hayat beliau. Inilah dakwah tauhid, tidak pernah mengenal waktu dan tempat, sampai kapanpun tetap dakwah tauhid. Rasul di kota Mekah 10 tahun pertama tidak ada dakwah tauhid. Kemudian Rasul pindah ke kota Madinah, tetap berdakwah tauhid sampai akhir hayat beliau. Di antaranya hadis tentang hal ini Rasul sampaikan di akhir-akhir hayat beliau untuk menutup pintu apa? Kesyirikan. Wa idza kana daftul anbiya fil masajid laisa masyru'an. Apabila mengubur para nabi di masjid tidak disyariatkan, fa kaifa yajuzu daftul masyayikh wal ulama? Apalagi para
masyayikh, para ahli ulama. Bagaimana dengan kuburan Nabi SAW? Yang pertama, itu bukan Rasul yang melakukan. Rasul sudah meninggal dunia. Kemudian para sahabat waktu itu berselisih pendapat di mana mau dikubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada riwayat tidaklah Nabi meninggal dunia kecuali dikuburkan di tempat meninggal dunia tersebut. Rasul meninggal di kamarnya Aisyah, maka beliau pun dikubur di kamarnya Aisyah, bukan masjid. Memang bersebelahan dengan Al-Masjid An-Nabawi. Maka waktu itikaf saja Rasul di dalam masjid, namun beliau disisir oleh Aisyah dari balik pintu rumah beliau yang berdampingan bersebelahan dengan Al-Masjid. Sekali lagi Rasul dikuburkan di dalam kamar Aisyah, bukan di masjid. Sampai pada waktu zaman kekhalifahan Umar bin Khattab ada perluasan Masjid Nabawi, namun tidak dimasukkan kamar Aisyah kuburan Nabi ke dalam masjid. Mereka tahu, beliau tahu, Rasul melarang. Demikian pula pada zaman Utsman ketika ada perluasan masjid, tidak dimasukkan. Sampai zaman kekhalifahan Muawiyah atau Umayyah, zaman kekhalifahan Umayyah, dimasukkanlah kuburan ke dalam masjid. Ini sekali lagi bukan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beda antara Masjid Nabawi dengan masjid manapun kecuali Haram dan Masjid Al-Aqsa. Masjid Nabawi di apapun juga tetap berlaku keutamaannya. Man shalla fi masjid hada kana ta'dilu atau kana lahu ajru alfi siwa Masjidil Haram. Kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla fi masjid hada, barang siapa yang salat di masjidku ini, kata Rasul, maka baginya pahala 1000 kali lipat dibandingkan semua masjid kecuali Masjid Al-Haram. Itu keutamaan yang berlaku sampai akhir zaman nanti. Kemudian ilman bi anna hadzal madfun qad yud'a min dunillah. Ketahuilah bahwasanya yang dikubur dari orang-orang soleh di dalam masjid tersebut itu hampir rata-rata diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang menganggap tidaklah yang dikubur di dalam masjid kecuali orang-orang suci, orang-orang yang dikatakan wali, orang soleh. Maka mereka pun menyekutukan Allah, menduakan Allah. Naudzubillahi min dzalik. Wa yakunu sababan li husuli syirki, dan itulah sebab munculnya kesyirikan. Wal Islam yuharrimu syirka wa yuharrim wasailahu al-muaddiyata ilaih. Islam melarang, mengharamkan dari kesyirikan dan mengharamkan jalan-jalan menuju kepada kesyirikan. Seperti tadi, mengubur orang-orang soleh di dalam masjid itu sarana perantara jalan menuju kepada kesyirikan yang dilarang oleh al-Islam. Poin yang ketiga, an-nadar lil auliya. Kali ini syirik besar. Bernadar untuk para wali. Misalnya mengatakan, kalau saya diterima di kerjaan saya akan menyumbangkan harta saya untuk kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Dan dia pun dalam hati merasa takut kalau sampai melanggar nadarnya tersebut. Takut kualat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Naudzubillahi min dzalik. Ini syirkul akbar. Kata beliau, ba'dun nas yang duruna dzabihatan aw malan aw ghaira dzalik lil walil fulani. Sebagian orang bernazar untuk menyembelih, untuk berinfak, bersedekah kepada wali fulan. Wa hadzal nazar syirkun yajib adamu tanfiri. Ini nazar yang syirik, tidak boleh dilaksanakan. Li'anna nazar ibadah wa hiya lillahi wahda. Nazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ibadah. Iya karena budu wa iya karena sa'in. Dalil nazar itu ibadah. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatir. Di sini Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Nah, yang keempat, adzabah inda kubur al-anbiya wal auliya, menyembelih di samping kuburan para nabi, para
para wali. Walau kanati niyyah an-nadzabiha lillah. Meskipun niat menyembelih untuk Allah. Bahwa min amalil musyrikin alladzina kanu yadbahun inda kuburi asnamihim al-mumassilata al-mumassala li awliya'in bi qouli Rasul sallallahu la'anallahu man daba li ghairillah. Itu adalah kelakuannya orang musyrikin yang mereka menyembah di samping kuburan berhala-berhala wali-wali mereka. Ya, Lat wal Uzza. Rasul mengatakan la'anallahu man dabaha li ghairillah. Demikian pula kita lihat bagaimana orang-orang itu bisa menyembelih kerbau ataupun sapi, kepalanya dibuang di lautan untuk sesaji, untuk apa? Sedekah laut dan seterusnya. Syirkun akbar. Naudzubillah min dzalik. Al-khamis, yang kelima di antara fenomena-fenomena kesyirikan, at-tawaf haula kuburil anbiya wal auliya. Tawaf di kuburan para anbiya, para nabi dan para wali. Seperti Al-Jailani. Ini sudah kita sampaikan, Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Warifai wal Badawi wal Husain cucu Rasulullah SAW wa ghairi. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di kitab At-Tauhid, bahwasanya pelopor penyembah kuburan di tengah-tengah umat Islam adalah kelompok Asy-Syi'ar Rafidhah qatalahumullah. Sebagaimana acara peringatan Maulid Nabi juga dipelopori oleh kelompok Syiah Al-Qaramita Al-Batiniyah. Dan ini juga diakui oleh tokoh mereka sendiri. Yang pertama kali merayakan adalah kelompok sekte Syiah Batiniyah Al-Qaramita di Mesir pada waktu tahun 300 berapa Hijriah ataupun abad keempat Hijriah. Nah, demikian pula penyembahan kepada kuburan itu adalah ajarannya kelompok Syi'ar Rafidhah ataupun yang semisal dengan mereka. Li'anna tawaf ibadah la yajuz illa haulal Ka'bah. Jelas-jelas tawaf itu adalah ibadah, tidak diperbolehkan kecuali di sekitar Al-Ka'bah. Sebagaimana firman Allah, waliyatawafu bil baitil atiq. Barang siapa yang ingin tawaflah di Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah, bukan di kuburan Husain ataupun kuburan Nabi dan seterusnya. Ini ada dua hukumnya, bisa bid'ah, bisa apa? Syirik, kata para ulama. Kalau dia mendekatkan diri kepada yang dikubur tadi, syirkun al-akbar. Nah, yang keenam, as-salatu ilal kubur. Salat menghadap ke kuburan. Wahya ghaira jaizah. Ini tidak boleh. Meskipun secara asal tidak sampai kepada kesyirikan. Selama niatnya untuk Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini bid'ah, ini yang diharamkan. Tapi merupakan jalan menuju kepada kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, la tajlisu alal kubur. Jangan duduk di atas kuburan. Wala tusallu ilaiha. Jangan apa? Salat menghadap ke kuburan. Ia sengaja memang ingin mengkeramatkan kuburan tersebut. Nah, atau mungkin ingin agar lebih terima pahalanya atau pahala salatnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketujuh, syaddur rihal. Kalau istilah kita, wisata religius, safar keluar kota, tujuannya untuk ke kuburan. Syaddur rihal ilal kubur ditabarruk biha, dengan tujuan tabarruk ngalap berkah di kuburan tersebut. Misal orang dia dari Indonesia niat ke Madinah untuk ngalap berkah di kuburan Rasulullah SAW. Ini juga termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW, meskipun kuburan itu ada di dalam Masjid Nabawi. Niat orang ke Madinah untuk ziarah ke Masjid Nabawi, itu yang harus apa? Diniatkan pertama kali. Namun kalau sudah sampai di situ, ke masjid sholat tahiyatul masjid, sholat wajib, baru boleh dia niat
ziarah ke kuburan Nabi. Namun kalau dari Indonesia sudah niatnya ziarah kubur Nabi, maka itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh safar dalam rangka ibadah tadi kecuali kepada 3 masjid: Masjid Haram, Masjid yaitu An-Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Sekali lagi, bedakan antara sadr rihal dengan ziarah biasa. Karena banyak ahli bidah yang gagal paham. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dipenjara di akhir hayat beliau karena hasutan orang-orang ahli bidah, para penyembah kuburan yang menfitnah beliau, dalam artian menuduh beliau dengan tuduhan dusta. Mereka mengatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengharamkan ziarah kubur Nabi. Naudzubillah min dzalik. Padahal yang beliau larang adalah sadr rihal. Wisata religius, ziarah kubur sama dengan apa? Safar atau safar untuk ziarah kubur Nabawi. Itu yang dilarang. Namun itulah ahli bidah. Mereka membuat kedustaan kepada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Sampai beliau dipenjara, bahkan meninggal dunia pada waktu itu. Rahimallahu rahmatan wasi'ah. Padahal beliau tidak ada kata-kata melarang ziarah ke kubur Nabawi atau ke kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilarang itu sadr rihal, safar untuk tujuan pertama kali ziarah kubur Rasul SAW. Rasul yang melarang. La tusadr rihal illa ila salasati masajid. Ini sekali lagi harus dipahami dengan benar. Yang dilarang itu sadr rihal. Adapun kalau orang itu mau ziarah ke kuburan Nabi SAW, silahkan. Tanpa tentunya membuat kebid'ahan, apalagi minta-minta kepada Rasulullah SAW. Dan dahulu para sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu meskipun tinggal di kota Madinah, tapi ziarah kubur Nabi itu hanya beliau lakukan setelah beliau pulang dari Sama. Tidak tiap hari ziarah kubur Nabi. Demikian pula para sahabat yang lain. Karena Rasul sendiri yang melarang. La taj'alu kuburi idah. Jangan kalian jadikan kuburanku tempat untuk apa? Terus didatangi. Ini untuk apa? Menutup pintu kesyirikan. Nah. Wa idza aradna dzahab ila al-Madinatil Munawwarah fanaqul dzahabna li ziyaratil Masjid Nabawi thumma assalam ala sahibihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalnya ada niat untuk pergi ke kota Madinah, Anda doakan semoga yang belum pernah ke kota Madinah, Allah berikan kesempatan untuk pergi ke kota Madinah, ke kota Mekah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, ataupun untuk thalabul ilmi di sana. Kata beliau, apabila kita ingin pergi ke kota Madinah, kita niatkan, kita pergi pertama kali untuk ke Masjid Nabawi. Karena Rasul yang mengatakan tadi tidak boleh wisata religius safar untuk ibadah kecuali kepada 3 tempat, Masjidil Haram wa Masjid. Setelah itu baru kalau sudah sampai Masjid Nabawi, sudah sholat tahiyatul masjid, sholat fardu, maka boleh setelah itu niat untuk tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang ke-8 di antara fenomena kesyirikan ini beliau ulang lagi pembahasan yang sudah kita lewati, yaitu al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah termasuk syirik secara mutlak berhukum dengan selain hukum Allah? Nah, ini ada qaidnya. Jadi jawabannya itu tidak secara mutlak. Jadi sekali lagi mungkin perlu juga meskipun kata anak benar tadi jawabannya, tapi lebih tepatnya anak katakan untuk menjawab pertanyaan anak tadi, tidak secara mutlak benar. Tidak secara mutlak itu syirik, tapi ada qaidnya, ada quyutnya. Ada istilahnya syaratnya kalau dikatakan itu syirik.
Kapan berhukum dengan selain hukum Allah dikatakan syirik besar? Kalau meyakini hukum Islam, hukum Allah tidak relevan dengan zaman ini, sudah tidak berlaku lagi, atau mengatakan hukum Islam sama dengan hukum Barat, atau mengatakan boleh berhukum dengan hukum Islam, boleh juga berhukum dengan hukum Barat, misalnya. Ini namanya apa? Kufur akbar, syirik akbar. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati, jangan sampai terkena syubhat kelompok Khawarij. Jangan sampai mereka mengatakan misalnya, lihat itu Syekh Jamil Zaid mengatakan berhukum dengan hukum Allah syirik, termasuk fenomena syirik. Kita katakan baca salahnya. Apa itu? Ya, tadi idza i'taqada jawazal amal. Kalau meyakini halal boleh berhukum dengan selain hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak bisa langsung dikatakan apa? Kufur akbar atau syirik akbar. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Al-Khawarij. Kalau kelompok Khawarij, mereka secara mutlak mengatakan yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir murtad, kufur akbar, tanpa perincian. Ya. Entah dengan istilah mengganti undang-undang, al-istibdal atau at-tabdil, itu sama saja. Ada perinciannya dari para ulama. Sekali lagi, kalau mereka meyakini hukum Allah tidak berlaku di zaman ini, atau mengatakan hukum Allah sama dengan hukum selainnya, atau mengatakan boleh berhukum dengan hukum Allah dan juga boleh berhukum dengan hukum yang lainnya, ini kufur akbar, syirik besar. Namun kalau meyakini hukum Islam itu yang wajib diterapkan, tidak boleh yang lainnya, tapi karena hawa nafsu, karena uang suap dan sebagainya, dia berhukum dengan selain hukum Allah, tidak bisa dikatakan sebagai kufur akbar ataupun syirik akbar. Ini sekali lagi, ini sering kita tegaskan karena masih banyak di antara orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah terpengaruh dengan syubhat-syubhat kelompok Khawarij dalam masalah ini. Nah, kata beliau, berhukum dengan selain Al-Quran, dengan selain hukum Allah, seperti berhukum dengan undang-undang buatan manusia yang menyelisih Al-Quran, menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Maka apabila diyakini bolehnya hal tersebut, bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah, menghalalkan, kalau istilah para ulama, istihlal. Ya. Wa misluha al-fatawa, alati tasdur an ba'dil masaya. Demikian pula fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh para masyayikh, sedangkan jelas itu tak ta'arud ma'nusus, bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Katahlil riba, seperti menghalalkan riba, alladzi a'lana Allah al-harba ala fa'ili. Artinya sekali lagi, kalau menghalalkan berhukum dengan selain hukum Allah, baik itu hukum Barat ataupun hukum para orang-orang yang diulamakan, ditokohkan, maka ini derajatnya sama, syirik akbar, kufur akbar. Yang kesembilan, ta'atul hukam, mentaati pemimpin. Ini juga hati-hati. Jangan sampai nggak paham poin ini. Nanti apa? Ada yang memberikan syubhat itu. Nggak boleh taat kepada pemimpin. Karena apa? Syirik besar. Lihat dulu penjelasannya. Ta'atul hukam wal ulama wal masyayikh fi amrin yukhalifu nasal Quran aw sunnati sahihah, yaitu taat kepada pemimpin, kepada para ulama dalam hal yang jelas-jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah dan menghalalkan hal tersebut. Ini yang kita tegaskan pada pembahasan sebelum ini, sudah kita lewati sebelumnya. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Sebagaimana dalam kisah nanti, ya, Hatim, ya, atau Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, tentang ayat surat At-Taubah ini. Wa hal yusamma syirkat ta'inam, dinamakan syirik ketaatan. Rasul SAW bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Wa qouli ta'ala, ini yang sering dijadikan syubhat oleh kelompok Khawarij atau kelompok teroris atau yang semisal dengan mereka, untuk mengkafirkan yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan juga para pengikut yang tidak berhukum dengan hukum Allah tersebut. Kata mereka, coba lihat ayat ini, ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbaban min dunillah wal masih ibnu maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhana amma
yusyrikun. Kata mereka, orang-orang yang mentaati pemimpin, para ulama tersebut dalam menghalalkan yang haram ini termasuk ke dalam ittakhadhu ahbar wa rubbanah. Padahal kata Syekh waqad fassara Hudzaifah al-ibadah bi ta'afi ma ahalla lahum ulamaul yahud wa harramu. Ini kalau berkaitan dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Itu baru kufur akbar, baru syirik akbar. Kalau misalnya ada ulama fulan yang menghalalkan riba seperti tadi. Jelas-jelas menghalalkan riba. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian diikuti. Wah, ini kan ulama, boleh dia menghalalkan, mengharamkan. Ini apa? Syirik besar. Sekali lagi, bedakan antara sekedar keliru mentaati dalam kemaksiatan dengan ada keyakinan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, al-masyahid wal mazarat ini sambungan dari pembahasan tadi. Ya, saya ingin menekankan lagi bahaya kesyirikan. Kata beliau, innal masyahid alati naraha fil biladil islamiyah. Sesungguhnya al-masyahid wal mazarat ini kurang lebih seperti pesarean, pekuburan, pemakaman ya, yang kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin seperti negeri Syam wal Irak wa Misr ataupun juga Indonesia ya, minal bilad la tuwafiq ta'alim al-Islam, enggak sesuai dengan ajaran al-Islam. Di antaranya apa? Faqad nahar Rasul sallallahu anil bina alal kubur. Yang kuburan naudzubillah min dzalik mungkin kalah ya rumahnya sebagian kaum muslimin dari fuqara wal masakin, ada kuburan yang marmeran, yang ada ya atapnya, ada kubahnya. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi la tuwafiq ta'alim al-Islam, enggak sesuai dengan ajaran al-Islam. Coba kalau kita datang ke kota Madinah, ke pemakaman Baqi', itu kuburan yang sesuai dengan ajaran al-Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul SAW melarang membangun kuburan. Dalam sebuah hadis yang sahih, naha Rasul SAW an yujassasal qabr. Rasul melarang dari apa? Di bangunnya masjid ataupun di cat masjid itu. Dihiasi masjid itu. Wa anyuk ada alaih didudui. Wa anyu bena alaih dibangun bangunan di atasnya. Wa tajsis maknanya sini yasmal ad-dihan bil kalis wa ghairi, dikapur ya ataupun dicat ya. Demikian pula lebih dari itu dibangun, apalagi tadi ada pagernya, ada kubahnya, ada ya mungkin juga ada AC-nya, naudzubillah min dzalik. Nah, wa fi riwayat Sahih Tirmidzi, dalam riwayat Tirmidzi yang sahih juga Rasul mengatakan wa an yuktaba alih, ditulis di atas kuburan tersebut entah Al-Quran, tulisan bait-bait syair. Bahkan pernah kita melihat sendiri di sebagian kuburan yang mereka keramatkan itu ada kayak prasasti ya, dinding itu ada ukir-ukiran tulisan bait-bait syair yang itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya manggil istighatsah. Ya, yang kalau kita masih ingat itu ya sada jinaka litughithana walitu'inana. Ya, ada tulisan wahai wali, istilahnya wahai wali, kami datang berziarah kepadamu untuk engkau menolong kami, untuk engkau membantu kami. Naudzubillah min dzalik. Itu syirik billah azza wa jalla yang telah mati. Ya. Itu ya secara akal sehat saja orang yang mati siapapun ya, wali atau bukan wali, dia ketika mati nggak bisa apa-apa. Yang nguburkan ya manusia yang masih apa? Hidup. Ketika disemayamkan kok diminta-minta pertolongan, dia saja ya nggak bisa berangkat dari rumahnya ke pemakaman kecuali diusung oleh yang masih hidup. Kok diminta-minta selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainal uqud. Kemudian wa an yuktab alaih, dilarang dicet, ditulis-tulisi ataupun apa dibangun tadi. Kemudian kata beliau inna hadil mazarat aktsaruha ghair sahih.
Dan kebanyakan kuburan-kuburan yang dikeramatkan oleh mereka itu tidak sahih. Contoh kata beliau, Fal Husain bin Ali radhiyallahu anhu ustushhida fil Iraq. Husain bin Ali, beliau meninggal dunia di negeri Irak. Walam yasil ila Misra faqabruhu fi Misra ghairu sahih. Beliau belum pernah sampai ke negeri Mesir. Kalau ada kuburan Husain di Mesir, nah ini apa? Mengada-ada, ini fiktif, ini tidak ada, tidak sah, tidak benar sama sekali. Tapi ya tujuannya tadi mengkeramatkan, tujuannya tadi karena sudah akal tertutup dengan khurafat, nggak bisa berpikir lagi. Bagaimana kuburan Husain, orangnya satu ada di Irak, ada di Mesir, nggak tahu di Indonesia ada nggak yang mengaku kuburan Husain? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa akbar dalil ala dzalik anna lahu qabran fil Iraq wa Misr wa Syam. Kata Syekh, ada kuburan Husain di Irak, di Mesir, di negeri Syam. Mana yang benar? Seandainya pun benar, nggak boleh dikeramatkan, nggak boleh dibangun-bangun seperti yang ada sekarang ini. Wa dalil akhar, dalil yang lain, wa huwa anna sahaba la yadfanul mauta fil masjid. Di antara bukti dalil yang menguatkan kesalahan mereka juga, para sahabat tidak pernah menguburkan jenazah di masjid karena Rasul bersabda, qatallahu yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan juga sering kita dengar di negeri kita, tiba-tiba muncul kuburan baru, dikatakan ini kuburannya Mbah Sopo, nggak tahu namanya siapa itu istilahnya. Untuk apa? Ya kadang juga tujuannya fulus, lagi, agar apa? Banyak orang ziarah yang jaga juru kunjungnya dapat apa? Dapat fulus. Ini kadang berat. Itu karena masalah apa? Layak kuluna amalan sibil batin, memakan harta manusia dengan cara batin. Nah, kemudian kata Syekh, wal hikmah fi dzalik, di antara hikmah Rasul bersabda tadi, Allah melaknat, memerangi orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Hikmahnya, hatta tabqa al-masajid khaliyatan minasyirk, agar masjid-masjid itu bersih dari kesyirikan. Apalagi jelas Allah mengatakan wa annal masajid lillah, masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan menyeru berdoa kepada selain Allah seseorang pun. Masjid itu milik Allah, maka apa harus ditauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, hikmah Rasul melarang dibangunnya masjid di atas kuburan untuk mencegah manusia berbuat kesyirikan kepada Allah. Wasabit, kalau mungkin yang bertanya tadi, bagaimana dengan kuburan Rasul? Maka dijawab, wasabit anna Rasulah dufina fi baiti. Yang pertama, dalam sejarah Rasul dikubur di rumahnya, bukan di masjid. Walam yudfan fi masjidi. Wa qad wasa'al Umayyun al-masjida fa'adkhalu fihi. Namun orang-orang dari kekhalifahan Bani Umayyah yang memperluas masjid memasukkannya. Ya, mereka punya kekuasaan. Ya, mungkin para ulama waktu itu, ulama salah, ya, mencegah ataupun ya nggak bisa. Namanya apa? Mereka punya power, punya kekuasaan. Walaitahum lam yaf'alu. Namun para ulama tetap mengingkari hal itu. Andai kata mereka tidak melakukannya. Wa qabrul Husain al-an fi masjid yatufu ba'dun nas haulahu. Kuburan Al-Husain sekarang, apalagi di negeri orang-orang apa? Banyak Syiahnya. Ya, mereka apa? Menuhankan Al-Husain. Wa yatlubuna hajati, meminta pertolongan kepada Husain, meminta kebutuhan kepada Al-Husain, allati la tutlab illa minallah. Apalagi kelompok Syiah Rafidah memang punya keyakinan menuhankan apa? Imam-imam mereka, sebagaimana Husain di sini. Kasifa'il marda, meminta kesembuhan kepada Husain dan sebagainya. Wa tafrijil kurbat, meminta hilangkannya kesusahan kepada Al-Husain. Wa dinuna ya'muruna an natlubaha minallah wahda, sedangkan Islam memerintahkan kita meminta semua kebutuhan itu kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Ya Allahumma rabban nas adbil ba'sa washfi anta syafi la syifa illa syifauka. Fa idza maridtu fa huwa yashfi. Minta kepada
Allah. Rasul mengatakan idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa alla natufa ila halal Ka'bah. Allah berfirman wal yatawafu bil baitil atiq. Yang kedua, inna mashhada sayyidati Zainab binti Ali fi Misra wa Dimask ghairu sahih. Ini juga kuburannya Zainab binti Ali, masih ahlul baitnya Rasul. Itu ada di Mesir kuburannya, ada di Damaskus, Suriah. Ini semuanya menunjukkan tidak benarnya hal-hal seperti ini. Di anna lam tamut fi Misra, beliau tidak meninggal di Mesir wala fi Syam. Allahu a'lam. Wa dalil ala dzalik wujudu masyadin la fi kullin minhuma. Ini jelas apa? Ngarang-ngarang. Ini asbun, kalau istilah kerennya ngawur. Ya, bagaimana orang yang tidak meninggal di situ diklaim kuburannya ada di situ dan tidak ada sejarah yang menguatkan hal tersebut. Ini sekali lagi juga banyak di negeri kita. Ya, tiba-tiba muncul kuburan baru disebutkan kepada wali fulan, mbah fulan dan seterusnya. Padahal itu mungkin bisa jadi isinya apa? Bukan orang. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga, innal Islam yungkir bina al-kibab alal kubur. Islam mengingkari dibangunnya kubah-kubah di atas kuburan. Termasuk ke dalam larangan Rasul tadi, wa an yubna alaih, dilarang dibangun di atas kuburan tersebut bangunan apapun. Wa ja'laha fil masajid, ataupun memasukkannya ke dalam masjid walau kana sahihatan ka qabri al-Husain fil Iraq. Ya, sebagaimana kuburan Husain itu betul kuburan Husain, tapi tidak boleh dijadikan masjid. Wa Abdul Qadir Jilani fi Baghdad wa Imam Syafi'i fi Misr wa ghairihim linnahil amil warid al-mutaqaddim, karena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haddatsani Syekhun Shadiq, menceritakan kepada kata beliau seorang syekh yang jujur, annahu ra'a rajulan yusalli ila qabri Jilani. Ada orang yang jelas-jelas salat menghadap ke kuburan Abdul Qadir Jilani wa yatrukul qiblah, meninggalkan Ka'bah. Betul-betul mengkeramatkan salat untuk Abdul Qadir Al-Jilani. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula kalau kita waktu di Madinah sering melihat orang-orang itu berdoa membelakangi kiblat. Berdoa menghadap ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakangi kiblat. Naudzubillah min dzalik. Wa yatruku al-qiblah. Wa qaddama nasihalah, sang syekh tersebut memberikan nasihat, namun farafadhaha, ditolak. Kenapa? Wa qallahu anta wahabi, itu dia Wahabi. Intinya Wahabi ini label bagi yang menyeru kepada tauhid dan melarang dari kesyirikan. Wa ka'annahu lam yasma' qaulahu sallallahu, seolah-olah dia tidak mendengar sabda Rasul, la tajlisu 'alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan, jangan salat menghadap ke kuburan. Yang keempat, inna aktsaral masyahid fi Misra banatha ma yusamma bidaulatil Fatimiyah. Kebanyakan kuburan-kuburan keramat, pesarian keramat di Mesir itu dibangun oleh Daulah Al-Fatimiyah. Daulah Fatimiyah nisbat kepada Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku-ngaku sebagai keturunannya Fatimah binti Muhammad. Wa qad dzakara Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah qailan anhu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan tentang kelompok Daulah Fatimiyah ini, kufarun, mereka itu kafir. Yaitu orang Syiah Karamita Batiniyah, yang mengadakan Maulid Nabi. Itu adalah kelompok ini, Daulah Fatimiyah, kelompok Syiah Batiniyah Al-Karamita, yang kata Ibnu Katsir mereka adalah kufarun, orang kafir. Sepakat ulama, kalau kelompok Syiah Batiniyah mereka kufarun, fusaqun, hujjarun, mulhidun, ateis, zanadiqun, munafik, mu'attilun, ateis sama. Lil islami jahidun, mereka memerangi Islam, menolak Islam. Walimadhabil majusiyati mu'taqidun, namun mereka berpegang teguh dengan ajaran Majusi. Mereka punya dendam kesumat terhadap Islam
Karena negara Persia pernah dihancurkan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu salah satu sejarah ya, kejahatan kelompok Syiah Rafidhah atau kelompok Syiah Batiniyah Al-Qaramitah yang mereka adalah keturunan orang-orang Majusi. Sejarah kekejaman mereka luar biasa, seperti yang insya Allah sudah antum pernah dengar bagaimana di tahun 4 Hijriah mereka membantai kaum muslimin yang sedang tawaf di Ka'bah pada hari Tarwiyah, hari start untuk haji. Dibantai di Masjid Haram, kemudian jasad kaum muslimin dibuang di sumur Zam-Zam. Kemudian tokoh mereka, panglima mereka yang bernama atau dijuluki Abu Thahir alias Abu Najis mencongkel Hajar Aswad dan dibawa ke Mesir, dan dia yang mengatakan Ainal Ababil, di mana burung ababil, menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kekafiran, kesesatan dan kekejaman kelompok Syiah Al-Batiniyah. Makanya mereka ini sebetulnya adalah kelompok teroris juga. Sejarah kelam mereka menumpahkan darah kaum muslimin terutama jemaah haji luar biasa banyaknya. Makanya tidak aneh kalau mereka juga digelari dengan irhabiyun. Mereka ini kelompok teroris juga. Ha'lil kufar ra'ahum, ya, mereka ini orang-orang Syiah Batiniyah Qaramitah, mereka ini orang kafir. Ra'ahum, mereka ini merasa iri, dengki, hasad. Ketika melihat masjid penuh dengan kaum muslimin yang sholat berjamaah, sedangkan mereka la yusallun, mereka nggak mau sholat di masjid kaum muslimin. Kalaupun mereka sholat itu taqiyah, dan mereka pun sholatnya itu 3 kali, ya, duhur digabung dengan asar, maghrib dengan isya, dengan subuh, 3 waktu saja. Sholatnya pun beda caranya. Ya. Wala yahujun, mereka tidak mau haji. Kalaupun haji itu taqiyah saja. Ya, mereka meyakini haji itu ada syariatnya kalau sudah keluar Imam Mahdi mereka, Imam 12 mereka yang sedang, kata mereka, sembunyi di Gua Sirdab sana. Na'udzubillah min dzalik. Mereka tidak sholat, mereka tidak haji. Wa yahtidun alal muslimin. Mereka iri dengki terhadap kaum muslimin. Ini sekali lagi ciri kelompok Syiah Rafidhah Batiniyah dan juga kelompok Yahudi dan sebagainya, suka iri dan dengki. Qatalahumullah. Fafakkaru fi sarfin nas al masajid. Mereka pun berpikir bagaimana memalingkan manusia dari masjid. Ya. Ini sebagaimana kelakuan sebagian orang-orang yang ngaku Ahlussunnah karena kedengkian, iri dan sebagainya, memalingkan manusia dari kajian akidah dari masjid. Ya, kita mau ngadakan kajian bedah buku, panitia di bisik-bisik dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama dengan kelakuan kelompok Syiah Batiniyah. Nah, qatalahumullah. Fafakkaru fi sarfin nas 'anil masajid. Mereka berpikir bagaimana memalingkan manusia dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Fa ansha'ul kibab wal mazarat al-kadhibah. Mereka membuat saingan untuk masjid, membangun kubah-kubah di atas kuburan. Ya, membangun pesantren-pesantren keramat yang kadhibah, yang dusta. Wa za'amu anna fiha Al-Husain bin Ali. Mereka mengklaim itu adalah kuburannya Al-Husain bin Ali wa Zainab binti Ali wa qamulaha ihtifala. Ini mereka membuat acara-acara, di antaranya perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diucapkan oleh Mikrizi dalam kitabnya, bahwasanya perayaan mereka itu banyak. Ada Maulid atau perayaan Maulid Ali, ada perayaan Maulid Hasan wal Husain, perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali. Itu tujuannya tidak lain untuk memalingkan manusia dari masjid-masjid Allah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadibun nas ilaiha. Ini mirip dengan kisah Abraha yang menghancurkan Ka'bah untuk orang-orang itu datang ke gerejanya dan seterusnya. Suma akhadal muslimun anhum hadil bidah. Kaum muslimin yang jahil terutama mengadopsi ajarannya kelompok Syiah Batiniyah ini, alati awqa'athum fi syirki, sehingga menjatuhkan mereka ke dalam kesyirikan.
tasabuh dengan apa? Syiar Rafidhah. Ini salah satu keajaiban dunia. Orang-orang itu katanya benci kepada Syiah, benci kepada Syiah Rafidhah ataupun Syiah Batiniyah. Tapi ajaran mereka 11-12 dengan Syiah Rafidhah. Na'udzubillah min dzalik. Wa sarafu laha al-amal at-ta'ilah. Mereka mengeluarkan banyak harta untuk apa? Kesyirikan kebid'ahan ini. Wa hum fi amsil haja ilaiha li syiril asli halid difa'an dini. Padahal mereka kaum muslimin terutama ketika waktu perang membutuhkan banyak biaya untuk apa? Membeli senjata memerangi orang-orang kufar, tapi digunakan untuk acara-acara perayaan-perayaan tadi. Makanya kemarin ada anak baca sedikit faedah, ada ungkapan yang agak mirip-mirip dengan ini, yang ditulis oleh Syekh Ali Abu Haniyah. Ini membantah syubhat sebagian orang yang nyinyiri bantahan terhadap Salafiyin Ahlussunnah yang membantah syubhat perayaan Maulid Nabi. Ada tulisan beliau kemarin agak Ini ahli bidah, mereka mengatakan yaqulun al-ummatul islamiyah tutbah wa tuhan wa yunakkal biha a'da'u Islam. Itu wa yunakkal biha a'da'u Islam wa ardu Palestin muhtalla wa antum munsyagilun bi inkar ihtifal bil Maulid Nabawi. Aina qulubukum. Ini syubhat ya, ada syubhat orang-orang yang merayakan Maulid Nabi itu mengatakan kepada Salafiyin, umat Islam sekarang itu disembelih. Umat Islam itu dihinakan, dijajah oleh musuh-musuh Islam, oleh orang Yahudi. Negeri Palestina dijajah, sedangkan kalian wahai Salafiyin sibuk membantah mengingkari perayaan Maulid Nabi. Aina qulubukum? Mana itu hati kalian? Ini syubhat mereka. Dibantah oleh Syekh. Fanaqul, kita katakan, pakai kata-kata mereka juga. Al-ummatul islamiyah tutbah. Umat Islam sekarang disembelih di sebagian negeri. Wa Tuhan dihinakan, wa yunakil biha a'da'u Islam, diintimidasi, dijajah. Demikian pula dengan negeri Palestina, muhtalla, wa antum munsaghilun bil ihtifal bi Maulid Nabawi. Sedangkan kalian sibuk merayakan Maulid Nabi. Aina ukulukum? Mana itu akal pikiran apa kalian? Paham tuh? Nah, itu sekedar bantahan kepada mereka yang nyinyiri dakwah salafiyah, maka dibalikkan ucapan mereka kepada mereka sendiri. Yang kelima, innal muslimin alladzina saraful amwal ala bina'il qibah wal mazarat wal jidran wa syawahid alal kubur la tufidul mayit syai'an. Kaum muslimin yang menghambur-hamburkan harta mereka membangun kubah, pemakaman-pemakaman keramat di marmer, saudara, luar biasa kalah rumahnya sebagian kaum muslimin. La tufidul mayit syai'an, harta tersebut tidak ada manfaat bagi mayit sama sekali. Antum kasih AC pun nggak akan kerasa orang yang telah meninggal dunia tersebut. Walau atu hadi al amwal lil fuqara la nafatil ahya wal amwat. Seandainya harta itu disedekahkan kepada para fuqara wal masakin, itu akan bermanfaat insyaallah bagi yang hidup dan juga bagi yang telah meninggal dunia. Karena salah satu ibadah yang boleh pahalanya disedekahkan kepada yang meninggal dunia yaitu sedekah itu sendiri. Amalan sedekah itu boleh diniatkan pahalanya untuk yang telah meninggal dunia. Ilman bi anal Islam yuharrimul bina alal kubur. Ketahuilah sesungguhnya Islam melarang keras membangun kuburan. Sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sampaikan dan juga dalam sabda Rasul SAW kepada Ali bin Abi Thalib, la tada timsalan illa tomastahu. Jangan engkau meninggalkan patung kecuali engkau apa? Hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Ai la tatruk qabran murtafi'an illa kasatahu. Jangan meninggalkan kuburan yang tinggi kecuali engkau ratakan wajah atau qariban mil ardi. Engkau jadikan tidak terlalu tinggi dari muka bumi.
Wa qasam al-Islam an yurtafa al-qabr qadra shibrin hatta yu'raf. Mungkin tingginya ya ini yang kali ini saja. Karena wahadin nuzur alati tuqaddam lil amwat hiya min syirkil akbar. Dan nadar-nadar yang dipersembahkan kepada yang meninggal dunia termasuk bentuk kesyirikan yang besar. Ya'khudhuha al-khuddam bil haram. Dan yang paling menikmati nadar itu adalah juru kunci kuburan. Waqad yasrifuna. Makanya mereka memerangi dakwah salafi habis-habisan karena masalah apa? Berkaitan dengan perut, dengan fulus juga. Nah, waqad yasrifuna fil ma'asi wasyahwat. Mereka dapat uang itu karena uang panas, uang haram. Mereka gunakan juga kepada yang haram. Na'udzubillah min dzalik, untuk melampiaskan nafsu syahwat mereka. Fa yakunu sahibun nadar wal mu'ti syarikuhu fi dzalik. Maka yang memberi nadar tersebut itu sama dosanya dengan yang berbuat maksiat karena uang nadar tersebut. Kemudian wala uti hadal mal bismi sadaqah lil fuqara lastafada al ahya wal amwat. Sekali lagi kata beliau, seandainya uang itu digunakan untuk berinfak kepada para fuqara wal masakin, maka akan bisa mengambil manfaatnya yang hidup maupun yang mati. Wa tahaqqaqa lil mutasaddiq ma yahtaju fi qadhi hawaijihim, dan akan bisa digunakan untuk kebutuhan yang memang selayaknya. Ya, kemudian beliau tutup dengan doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa habibna fi wa al batil batil warzuqna washinabahu wa karihna bihi. Amin. Jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.